Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jalan yang utama lagi mulia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan dalam bentuk talabul ilmi syar'i. Segala yang berkaitan dengan ilmu agama menjadi jalan pintas menuju surga. Kita perlu sadar manusia punya musuh alami. Manusia punya predator alami. Mungkin kalau dalam bab rantai makanan kita sebagai predator puncak, kita masuk kategori omnivora, pemakan segalanya. Kondisi tersebut terkadang melalaikan, merasa sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi, merasa sebagai pemegang puncak rantai makanan, lupa, lalai, kemudian muncul abai terhadap satu kenyataan: kita punya musuh abadi, kita punya predator alami, kita punya musuh yang menginginkan kejelekan untuk kita, yang menginginkan kehancuran untuk kita. Mereka punya keunggulan, tercipta dari api, menghuni dimensi yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Bangsa jin di bawah komando iblis laknatullahi alaihi punya satu target. Setelah sumpah serapah
diucapkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terusir jauh dari surga. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak keturunan Adam tanpa terkecuali. Dari arah depan, dari arah belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri, pasukan berkuda, pejalan kaki, semua dikerahkan. Satu targetnya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan hamba-hambamu dari Bani Adam pandai mensyukuri nikmat. Kalau kita hanya baca ayatnya saja, bermodal terjemahan semata, kita hanya menangkap sinyal kebencian iblis. Iya. Kita hanya menangkap sinyal iblis dan para syaitan, musuh alami manusia. Betul. Kita menangkap sinyal sebagai Bani Adam harus hati-hati dari makar tipu daya syaitan. Tepat. Tapi ada satu detail nyaris tidak muncul, nyaris tak terfikirkan. Kanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau tidak disampaikan oleh para ulama, kalau tidak digemakan penjelasannya dalam halaqah-halaqah ilmu oleh para pembawa ilmu, kita lupa satu hal. Kenapa target iblis membuat manusia tidak pandai bersyukur? Kenapa kok enggak mencelakai secara fisik? Kenapa tidak digoda dengan berbagai godaan-godaan yang membutakan, yang melupakan dari tujuan utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Targetnya iblis satu, tapi mematikan. Buat manusia tidak pandai bersyukur. Dari sini para ulama menjelaskan. Dari sini para ulama mengungkapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, saat seorang hamba tidak punya rasa syukur, mudah diarahkan kepada berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat, dari yang ringan sampai yang berat. Dan cara menghilangkan rasa syukur dari umat manusia, membuat sudut pandang mereka sempit. Dibikin ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, perspektif mereka tentang yang namanya nikmat hanya harta. Kalau enggak dapat harta, sengsara. Terlihat sederhana, tapi dampaknya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum dahsyat. Akibatnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum fatal.
Iblis tahu betul titik kelemahan Bani Adam. Rencana iblis menyesatkan Bani Adam menggunakan satu senjata mematikan, hilangkan rasa syukur mereka, persempit sudut pandang mereka tentang nikmat Allah. Kalau sudutnya menyempit dalam memaknakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya banyak terlihat cuman sedikit. Dibutakan dari nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, lebih baik, lebih dibutuhkan, memainkan tabiat manusia. Subhanallah. Iblis itu cerdas. Dia paham betul anatomi tubuh manusia, meskipun dia tidak pernah masuk fakultas kedokteran. Tidak ada kan penjelasan dalam hadis gelar doktor untuk iblis? Tidak ada. Dia cukup sekali masuk ke dalam tubuh Nabiullah Adam sebelum tercipta, sebelum diberikan ruh, iblis sudah masuk ke dalam tubuhnya karena heran dengan makhluk baru. Bentuknya tidak bersayap seperti malaikat. Bentuknya tidak bertanduk seperti bangsa jin. Penasaran iblis, karena dia punya kemampuan berubah wujud. Masuklah ke dalam jasad Nabi Adam, keliling seluruh tubuhnya. Setiap inci dari tubuh Nabi Adam diperhatikan detailnya oleh iblis. Ketika keluar, iblis langsung tahu betul. Fa innahu ajwaf la yatamalak. Anatomi tubuh manusia itu ada rongga dalam tubuhnya. Kalau makhluk berongga punya kelemahan, la yatamalak, tidak mampu menahan nafsunya. Nggak tahan dengan dorongan hawa nafsunya. Itu tabiat manusia. Ditambah lagi iblis paham apa yang diminati oleh manusia. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai selatan, semua yang masih manusia, dari yang besar sampai yang kecil, tua atau muda, sepakat dengan satu selera, seneng harta. Kalau godaannya durian, tidak semua orang tumbang. Karena ada yang gak suka dengan bau durian. Kalau godaannya kopi, gak semuanya tumbang, karena ada yang lebih suka teh daripada kopi. Tapi godaannya harta, godaannya nikmat dunia. Semua manusia sepakat kalau dikasih harta seneng. Mau contoh, siapa yang bisa menyebutkan makna rezeki? Angkat tangan. Nah, fadhol. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Labas. Fadhol masykurah. Monggo Mas, antum maju ke sini untuk ambil. Sebentar. Semua peserta masjid saya minta perhatikan wajah beliau. Fadhol, maju ke depan. Perlahan. Nah, lihat senyumnya. Tuh, berbinar-binar toh. Loh, jazakallahu ya Allah. Si, lihat dulu ke arah Jawa. Tuh, fadhal masykur, jazakallahu khair. Enggak bisa disembunyikan, seneng banget. Loh, ya apa enggak? Padahal cuman kopi loh.
Belum tumpukan uang real. Nah, kata walala, sudah senengnya luar biasa. Tapi lain ceritanya. Ya toh? Kalau misalkan saya panggil satu peserta maju ke depan, tak suruh baca hadis. Kisut wajahnya. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Lain ceritanya kalau tiba-tiba saya panggil orang, sini fulan, kenapa? Ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jaga pandangannya, jangan suka ngumbar pandangan. Yang lewat itu enggak semuanya boleh dilihat. Langsung mukanya ditekuk. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Tatat, mbok ceramah di masjid saja. Di luar masjid enggak usah ceramah-ceramah. Tapi enggak diungkapkan. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Tetapi sinar wajah tak pernah berdusta. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Antara orang seneng dengan separuh seneng kelihatan. Karakter seperti ini pada diri manusia difahami betul oleh iblis. Mainkan perasaan manusia, tabiat manusia yang senang dengan harta, kemudian dibutakan dari semua nikmat yang digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandangnya dipersempit oleh iblis. Dan tentunya iblis punya jubir-jubir, juru bicara yang dibahasakan oleh para ulama, nuwabu iblis, antek-antek iblis dari kalangan orang-orang kafir. Mereka suka memamerkan harta. Sebuah pencapaian, kalau sukses membawa uang sebanyak-banyaknya, tinggi-tinggian rumah, luas-luasan sawah, ya toh? Kendaraan yang terparkir di parkiran harus yang paling bergengsi. Setiap ada keluaran baru beli. Lagi rame mobil listrik, beli mobil listrik. BYD, Beyond Your Dream. Ya kan? Wah, nggak mau kalah. BYD di luar sana taksi. Ambil yang lebih tinggi gengsinya. Denza. Dia nggak sadar. Yang pakai itu rata-rata OKB, orang kaya baru. Bahasa dulunya katrok. Ya kan? Kalau istilah orang Gresik, FOMO. Ya. Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Itu bahasanya orang Gresik. Kharifidina azanillahu wa iyyakum. Dipersempit sudut pandangnya, dianggap satu-satunya rezeki harta, satu-satunya kebahagiaan hidup harta. Subhanallah, dampaknya berat, dahsyat, dibutakan pandangan manusia, nganggap rezeki itu pokoknya duit. Kalau enggak rupiah, dinar, kalau enggak dinar, real, kalau enggak real, dolar. Subhanallah, dampaknya besar. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Padahal yang namanya rezeki yang lebih baik dari harta jauh lebih banyak. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur makin banyak, makin berkah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Tapi kalau kufur, azab Allah sangat pedih.
hari ini, detik ini, saya meminta, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang ada di masjid ini, terkhusus dari kalangan para santri, buka lebar-lebar mata Anda. Kalau pinjem istilah militer, mana matamu? Gitu ya. Buka mata Anda. Jangan terlalu sempit menilai rizki hanya dalam bentuk harta. Banyak rizki yang lain yang jauh lebih dan lebih utama, mulia, dibutuhkan dari sekedar harta. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, ceritakan. Untuk menumbuhkan syukur, sebut satu persatu supaya kita sadar ini nikmat, supaya kita kenal ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 6 poin yang saya janjikan pada pagi hari tadi akan saya sebutkan, dan saya minta catat baik-baik, terutama para santri. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Yang sebelumnya saya mau tanya, nomor 1 dari rizki yang lebih baik daripada harta tapi sering diabaikan, nomor 1 apa? Fadhol sih, yang tadi sudah. Iman atau sehat? Kalau salah berdiri loh ini. Hah? Iman. Yakin dah. Kesehatan. Loh, secepat itu Anda berubah. Gimana? Iman apa sehat? Sehat, alhamdulillah. Fadhal, masykurah. Si. Berdiri dulu. Nah, antum lihat baik-baik. Ya kan? Contoh nomor 2 loh. Kenapa ini? Nggak boleh, itu serana soalnya. Saya kelahir, ya Allah. Tayyib. Sehat. Nomor 1. Yang sebutkan nomor 2 angkat tangan. Monggo. Sakinatur ruh, Masya Allah. Nah, fadhal masykurah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, termasuk dari rizki yang banyak diabaikan adalah al-amnu, keamanan. Sehat, iya. Hati yang tenang, jelas. Nomor 3, rasa aman. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan harta. Dan ibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak bisa digantikan dengan dunia manapun. Kalau sudah dicabut nikmat keamanan dari sebuah negeri yang tadinya damai sejahtera, mendadak berubah menjadi negeri yang mencekam, penuh konflik, huru hara di mana-mana. Apa yang terjadi? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini namanya semangat. Ya, kacau, betul. Penjarahan,
pembunuhan, pencurian, harta yang banyak itu tidak bisa dinikmati kalau tinggal di tengah-tengah daerah konflik. Sehat, bugar, prima, nggak bisa dinikmati kalau tinggal di daerah konflik. Alhamdulillah, Allah jaga keamanan di tempat kita. Setiap kali bangun tidur dengan santai kita berjalan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, buang hajat dan lain sebagainya. Bayangkan kalau daerah konflik, di tempat yang sering ada peluru nyasar. Bangun tidur, ya, nggak berani gerak. Lihat situasi aman atau enggak, menuju kamar mandi merangkak. Sanibidina Allahu wa iyyakum. Kenapa? Nanti kalau ketahuan musuh, ya toh, peluru nyasar, nyamperin, pindah alam. Sanibidina Allahu wa iyyakum. Sampai di dalam kamar mandi, nggak berani dinyalakan lampunya. Kenapa? Dari kejauhan ada cahaya, berarti ada orang. Tembak, selesai. Mandi dalam kegelapan. Ya apa kalau antum ngambil terus salah? Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Subhanallah, Allah berikan nikmat keamanan, dan semoga nikmat ini terus diberikan dan dijaga kepada kita semua, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Tirmidzi. Ada versi riwayat Imam Bukhari, ada versi riwayat Al-Imam Tirmidzi. Dari Ubaidullah ibnu Mihsan, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, lafaz yang saya nukil riwayat Al-Imam Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man asbaha minkum, siapa saja di antara kalian bangun di pagi hari, aminan fi sirbihi, tenang tempat tinggalnya, aman, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumihi, hari itu stok makanan aman, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang tersebut yang bangun pagi aman, stok makanan hari itu, tidak perlu besok yang dipikirkan, hari itu stok makanan ada, kemudian jasadnya, jasmaninya sehat. Tiga yang disinggung. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang ini seolah-olah sudah menggenggam semua nikmat dunia. Ini namanya raja tanpa singgasana. Ini namanya kaya tanpa harta. Ini namanya kuat tanpa dunia. Anda pegang tiga hal, aman, makanan hari itu lengkap, kemudian jasmani sehat, semua nikmat dunia ada dalam genggamannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini menjadi sudut pandang seorang mukmin, tidak ada kekhawatiran tentang bayang-bayang rizki. Kalau kita masih ingat penjelasan dari Al-Imam Al-Qurafi rahimahullahu ta'ala, kita sampaikan pada penjelasan atau pertemuan sebelumnya, kunci sumber kebaikan dunia akhirat satu-satunya hanya ada pada
ilmu yang bermanfaat. Ini buktinya. Sudut pandang yang sedemikian indah dan luas, positif, perspektif positif tentang rizki, ini dijumpai dengan penjelasan ilmu. Gak bakal ketemu di sudut pasar manapun. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Gak bakal dijelaskan di ruangan-ruangan kelas manapun dari kelas-kelas dunia. Adanya pada ilmu syar'i yang bermanfaat dengan satu hadis sebagai jawaban sekaligus obat. Jawaban dari kegelisahan kita, obat dari kekhawatiran kita. Namanya obat, ada kalanya pahit rasanya, tapi bermanfaat. Mungkin ucapan saya pada siang hari ini terasa begitu pedas, terasa begitu menusuk, menghujam. Kalau itu yang dirasakan, alhamdulillah, tandanya bapak-bapak sekalian, tidak ada yang ngantuk. Tapi kok tenang-tenang saja, nah itu mengkhawatirkan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Obat. Ya. Dan bisa dijamin 1000%. Karena ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan teori semata, bukan hasil analisa pakar-pakar ekonomi. La, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayatnya, ada dalam riwayat Bukhari, ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Kalau hadis Nabi sahih riwayatnya, pegangi baik-baik, dijamin. Ambisi terhadap dunia, kekhawatiran terhadap dunia, ketakutan bayang-bayang rizki, ini obatnya. Tinggal buka mata. Selama ini kita raja tanpa tahta, tanpa singgasana. Setiap hari bangun tidur aman, sehat jasmaninya, makan hari itu terjamin. Selesai. Tinggal berjalan serius ibadah dan berlomba-lomba dalam thalabul ilmi syar'i tanpa harus memperlambat langkah hanya karena ketakutan tidak berdasar. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nomor 1 kita dapat, nomor 2 juga dikasih, nomor 3 bahkan dikasih. Subhanallah. Tambahkan nomor 4, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sadiqun saleh, teman yang baik. Yang satu ini lagi-lagi pandangan setiap orang memiliki dampak yang berbeda. Masing-masing punya asumsi pribadi untuk menentukan teman yang baik. Kebanyakan orang yang namanya teman baik itu yang selalu mendukung apapun keputusan yang diambil. Kebanyakan orang beranggapan teman yang baik adalah teman yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Oh, ini fulan teman baik, kenapa? Apapun keputusan saya didukung. Apapun yang saya inginkan berusaha diwujudkan. Di sebuah sudut desa dia mengatakan sebuah rencana lahir dari keinginan yang kuat tak tertahankan. Ngomong sama temennya, karena ini bahasanya orang umum kan gitu ya. Bro,
Saya pingin motor, bro. Motor apa? Kawasaki Ninja. Terus beli. Lah itu masalahnya, saya pingin, tidak ada duit. Saya lihat rumah nomor 3 dari ujung gang sebelah selatan. Kemarin baru beli warna hijau. Ya salam. Ono ya salamnya juga ya. Bagus bro. Terus gimana? Ya apa kalau nanti malam kita ambil? Kamu kan sohib saya. Gimana? Gas. Kita susun rencana. La haula wala quwata illa billah. Perencanaan dimulai. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu disebut teman baik menurut sebagian pihak. Yang selalu membela benar atau salah, itu teman baik. Ya, ada pertikaian datang. Kenapa kamu tengkar sama fulan? Belum menjelaskan. Oh, ini teman saya. Langsung lawan dari temannya dihantam. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tanpa tahu permasalahannya. Pokoknya ini kawan saya. Kamu berurusan dengan dia berarti berurusan dengan saya. Padahal temannya yang salah. Nanti urusan belakang salah benar. Yang penting ini teman saya. Sama-sama dari Mitro, sama-sama dari Sumatera. Harus dijaga solidaritasnya. Misalnya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu teman baik. Bukan. Ya. Teman yang saleh, teman yang baik. Yang mengingat kepada ketakwaan. Dan ini yang sering diabaikan. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Teman yang selalu ngajak taklim, teman yang selalu memberikan berbagi faedah, yang oleh sebagian pihak dianggap teman cerewet. Antum itu bukan ustadz, bukan santri, aktif ceramah. Ya. Kadang-kadang khutbah. Khutbah kok di hari Rabu. Khutbah itu Jumat. Ya. Sudahlah biar tugasnya ustadz amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Enjoy aja. Haram-haram dikit enggak apa-apa. Ya. Hal itu terjadi ketika temannya secara tidak sengaja ngelihat, loh, ini ada paketan khanifidina azani Allahu wa iyyakum dari aplikasi warna orange. Kelihatan di situ keterangannya, paymentnya, pembayarannya dengan sistem Shopee Pay Later. Yang dibeli apa? Panci. Panci pakai Shopee Pay Later. Kenapa panci saja ente pakai Shopee Pay Later? Riba. Ini limited edition. Loh kok bisa? Ada tanda tangan chef. Kalau sekedar tanda tangan saja, bawa sini tak tanda tangani. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Barokah insyaallah. Misalkan. Ya akhi, tidak boleh, ini riba. Riba itu haram, dosanya ngeri, bahaya. Sampaikan nasihat. Kamu enggak dengar toh taklim dengan Ustadz Fulan bahas riba seperti ini. Kamu enggak dengar toh rekaman dari Ustadz Alan mengkaji masalah ini. Tahu-tahu dia nyeletuk. Ah, kamu ini khutbah kok hari Rabu. Khutbah itu Jumat, masih Rabu kok sudah khutbah. Ya, itu tugasnya ustadz amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan dikit-dikit aja enggak apa-apa. Ya. Keluar lagi syubhat khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Riba itu haram kalau mencekik. Kalau enggak mencekik itu enggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Salah lagi
lalai lagi, melenceng lagi, diingatkan oleh saudaranya. Subhanallah, itu rizki. Kalau punya teman dengan karakter seperti ini, teman yang jujur, sanibidina azani Allah wa iyyakum, setiap kali ada yang perlu diingatkan, diingatkan dengan cara yang baik. Kalau ada perintah yang harus dijalankan, selalu dihasung untuk menjalankan perintah tersebut. Larangan yang mungkin tidak sadar kita jalankan, diingatkan, ditegur. Ini namanya rizki nomplok. Sodikun soleh. Tapi yang satu ini justru tidak disukai oleh banyak orang. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan silahkan bercermin, sebab Anda tidak suka cuman satu, hawa nafsu. Jujur dengan diri kita masing-masing. Kenapa enggak senang dengan nasihat? Kenapa fobi dengan setiap kali ada teman dekat mengingatkan untuk perintah dijalankan, larangan ditinggalkan? Hanya satu, hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin na'azzani Allahu wa iyyakum. Mestinya kita bersyukur diingatkan. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kelima, baitun dafi'un wa amin. Rumah yang hangat dan nyaman. Hangat dan nyaman. Hangat ini menggambarkan penghuni rumahnya saling mencintai, saling mengasihi di atas ketaatan. Nyaman ini efek dari rasa hangat yang tercipta dalam rumah tersebut. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Meskipun tidak mewah, ya, punya istri yang salihah, punya anak yang soleh, calon penghafal Quran, itu rizki. Ini yang perlu dipahami. Punya istri salihah, kenapa? Sampai detik ini menjaga hijabnya. Keluar tidak sedikit pun bersolek. Keluar dari rumah karena sebuah kebutuhan, dia jaga auratnya. Itu nikmat besar, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita, lagi-lagi karena ulah syaitan, perspektifnya selalu dibikin sempit, cenderung negatif terhadap istri, menganggap istrinya sebagai sumber petaka. Kenapa? Ngomel terus. Ustaz, mana sisi nikmatnya itu sebelah mana Ustaz? Istri saya kalau sudah ngomel Ustaz, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalah knalpot Vespa. Tahu ya knalpot Vespa? Yang tua, tapi Vespa yang tua. Kalau Vespa yang baru kan nyaris tidak ada suaranya. Vespa tua, ya. Yang bunyinya khas banget. Tron tong 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 tong, ya. Diongkel pakai kaki kiri, ya. Yang kanan susah kalau pakai kanan, harus pakai kaki kiri. Katibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kala ribut. Subhanallah, Anda termakan. Istri yang salihah itu bukan bidadari yang sempurna turun dari langit. Katibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kekurangannya, iya. Ada kesalahannya, betul. Banyak. Bukan satu dua, banyak, iya. Tapi itu semua
bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk menguatkan cinta karena Allah dalam rumah tangga. Nah, ini untuk bapak-bapak ini ya, untuk santri-santri dinikmati saja. Jangan sampai gara-gara sudut pandang negatif terhadap istri sempit hanya karena cerewetnya, hanya karena ngomelnya. Alah istrimu, dulu katanya nikah itu nikmat, ternyata sengsara. Tahu gitu saya nggak nikah. Ustadz itu iso wae. Anda sudah salah dalam menilai. Ya toh? Lihat istri dari sudut ilmu agama. Subhanallah, istri kita teguh di atas sunnah. Keluarga besar tidak menginginkan keberadaan wanita tertutup dengan hijab syar'i. Istri kita kokoh, istri kita tangguh, istri kita tidak goyah. Itu rizki ya akhi. Bayangkan kalau punya istri keluar sukanya tebar-tebar pesona, akrab sama bakul sayur, besti sama tukang tambal ban. Antum ketika keluar rumah pusing, mau keluar cari duit nanti ditinggal ada yang aneh-aneh. Giliran nunggu di rumah duit nggak turun dari langit. Ya banda, selama ini antum keluar dengan tenang. Mi, abi mau berangkat taklim. Ya bi, yang semangat pulang bawa faedah yang banyak. Itu rizki. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Diingatkan meskipun dengan cara yang menyakitkan. Karena ngomel, bi lama banget taklimnya, pulang segera. Itu rizki. Masih ada yang perhatian sama antum. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nanti antum akan merasakan kehilangan ketika ada perubahan sikap. Keluar rumah 4 hari nggak dicari. Wah ini repot. Jangan-jangan sudah ada yang lain di hati istrinya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu nikmat. Rumah yang hangat, baitun dafi wa amin, dan nyaman. Itu bukan tentang fisik rumah, tapi tentang siapa yang ada di balik pintu rumah tersebut. Istri yang salihah, mutamassikah bis sunnah, anak-anak yang saleh dan salihah, calon-calon penghafal Al-Quran. Segala kekurangan mereka itu bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk zuhur? Sudah masuk zuhur? Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sengaja kita sebutkan secara detail supaya kita terbuka matanya. Banyak hal di sekeliling kita yang sudah ada dalam genggaman kita, nyaris tidak kita anggap sebagai rizki. Karena apa? Dibutakan oleh perspektif yang salah tentang makna rizki. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidnillahi taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.